Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Serliana, NIM 1905076056 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Murawarman. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas metode pembelajaran bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Minta tolong untuk ketua kelasnya membantu memimpin doa. Baik, alhamdulillah. Kita dapat bertemu lagi hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan ya. Oh iya, ngomong-ngomong kesehatan, coba dilihatin temennya hari ini ada yang masuk atau tidak. Berarti hari ini pada masuk semua ya. Oke. Ada yang ingat nggak hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Tentang apa yuk? Yo, ingat tidak? Tentang apa? Coba, Rama, tentang apa? Oke, tentang resensi. Ya, baik. Ibu akan membahas hari ini tentang resensi. Di resensi itu ada tujuan resensi, unsur-unsur resensi, dan langkah-langkah membuat resensi. Terutama resensi buku ya. Baik, Krisma. Resensi itu apa? Tidak tahu? Baik, siapa yang tahu resensi itu apa? Bagus, benar. Ibu ulangi lagi ya. Resensi itu adalah makna dari resensi merupakan pertimbangan atau pembicara tentang buku atau ulasan buku, atau biasa disebut juga menilai atau menimbang kembali. Jadi misalnya antara buku 1 dengan buku 2 itu dibandingkan atau mereview ulang gitu, atau kita bisa kayak ada komennya di situ. Selanjutnya adalah tujuan dari resensi. Oh iya, sebelumnya ingat nggak yang pertama tadi apa? Pelajaran resensi kan? Jadi resensi itu ada yang ingat apa tadi? Baru aja ibu kasih tahu. Ayo kita ingat terus. Resensi itu apa tadi? Berarti intinya adalah menilai atau menimbang kembali. Menimbang ya, menilai atau menimbang kembali dari resensi, dari buku maksudnya ibu. Yang tadi ibu sampai mana tadi belajarnya? Tujuan ya? Tujuan dari meresensi ini adalah ada tujuannya itu ada berapa yo? Ada yang udah baca belum bukunya? Tujuannya ada 5. Yang pertama ada membantu membaca yang belum kesempatan membaca. Ayo bantu ibu. Yang kedua apa? Mengetahui kelemahan dan kelebihan dari buku. Yang ketiga ada apa? Mengetahui latar belakang. Yang keempat, mengetahui perbandingan antara buku satu dengan buku lain. Yang kelima adalah bagi penulis informasi sangat bermanfaat untuk apa yo? Untuk kreativitas penulis. Baik, ibu lanjutkan ya. Yang kedua, materi kedua adalah apa tadi? Ibu udah sampaikan tadi. Yang kedua adalah unsur-unsur
unsur resensi. Berarti unsur-unsur resensi ini. Ayo, unsur-unsur resensi ada berapa? Harus diingat loh ya. Ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah judul resensi. Jadi, yang pertama adalah judul. Yang kedua ada identitas. Yang ketiga ada intisari. Yang keempat ada apa? Biografi. Yang kelima ada apa? Kelebihan dan kelemahan buku. Yang keenam ada apa? Kesimpulan. Nah, ini semua ini yang ada di dalam melaksanakan resensi. Jadi pertama dulu judul ini sembarang mau pilih yang apa. Ada judulnya tuh ada yang fiksi dan non fiksi di judul ini. Tinggal dipilih misalnya ada mau ambil judul fiksi atau non fiksi ya. Terus di identitas ini ada di sampul paling depan itu biasanya ada identitas. Intisarinya, jadi intisarinya tuh seperti kayak sinopsisnya atau kesimpulannya. Biografi ini adalah biografi penulis. Biografi penulis atau seperti tanggal lahir, tempat tanggal lahir, di mana dia menulis, asal sekolah, asal tempatnya gitu. Kelebihan dan kelemahan buku ini isi dari buku tersebut. Dan yang keenam kesimpulan, berarti kalau kesimpulan ini adalah dari kesimpulannya yang diambil dari resensinya. Jadi misalnya resensinya tuh misalnya Risma mengambil resensinya. Jadi Risma akan kesimpulannya, oh buku ini bagus loh, recommended buat orang yang ingin mencari mencari motivasi hidup apa gitu. Apakah sudah paham ini tentang tujuan, tentang resensi, tujuan unsur resensi? Ayo, Ibu tutup ini. Unsur resensi ada berapa? Ayo jangan cepat tebak. Baik. Berarti ada 6 ya. Yang pertama tadi apa? Judul resensi. Yang kedua ada identitas buku. Yang ketiga intisari buku. Yang keempat adalah biografi pengarang. Yang kelima ada kelemahan dan kelebihan buku. Terus yang keenam apa? Kesimpulan. Baik, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu apa? Langkah-langkah menulis resensi. Langkah-langkah menulis resensi. Ayo, coba buka buku halaman 94. Ada di buku 94. Jadi langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah menulis resensi. Langkah-langkahnya ini ada berapa? Langkah-langkahnya ada berapa yuk? Di buku itu ada berapa? 5 langkah-langkah. Yang pertama apa? Yang pertama yuk apa tadi? Memahami, menangkap isi, tujuan si pengarang buku dengan daya yang dibuat. Oke. Yang kedua apa? Siapa yang bisa ya yang kedua? Memiliki arah dalam resensi buku. Siapa yang ingin membaca resensi tersebut atau itu ya. Oke, yang ketiga adalah apa? Mengetahui selera dari segala usia. Yang keempat,
Oke, menguasai segala ilmu pengetahuan. Yang kelima apa? Menjaga apa tadi? Menjadi pengamat buku dan rajin membaca buku. Oke. Jadi, itu adalah 5 langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Jadi, semua itu ada step by stepnya untuk membuat resensi itu. Apakah udah paham yang antara resensi, tujuan resensi, unsur resensi, dan langkah-langkah resensinya gimana? Sudah paham tentang yang tadi kita pelajari? Baik, selanjutnya masuk adapun cara menulis resensi dan contohnya. Gimana? Cara menulis resensi. Buka buku halaman 95. Coba buka dulu buku halaman 95. Dibuka. Udah ketemu? Udah. Di situ ada apa saja cara menulis resensi. Bisa Ibu bantu untuk menulis yang di papan tulis? Yang pertama ada apa? Yang pertama ada apa? Menentukan pilihan buku. Berarti menentukan pilihan buku. Berarti menentukan bukunya yang mau dipilih. Seperti yang pertama ini. Judulnya apa? Fiksi atau non fiksi kan? Nah, yang kedua apa tadi? Yang kedua, membaca buku. Jadi sebelum kita meresensi ini, kita harus membaca buku tersebut atau buku yang ingin diresensi. Jadi buku itu harus dibaca dulu biar kita tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya dari buku itu. Selanjutnya yang berapa nih? Yang ketiga ada apa? Menentukan teknik. Menentukan teknik yang ingin diambil. Yang keempat adalah yang keempat, menulis lengkap 6 unsur-unsur resensi. Berarti menulis yang ini, ya kan? Yang di sini yang ditulis. Yang di dalam resensi ini ada yang ini, judul, identitas, intisari, biografi, kelebihan dan kekurangan buku atau kelemahan buku, dan kesimpulan. Berarti tulis unsur. Yang kelima ada apa? Yang kelima apa? Mengecek. Berarti mengecek ini seperti kayak kita misalnya menulisnya tuh apakah benar apa enggak. Misalnya kayak ada kesalahan dalam menulis identitas ini atau biografinya ini kan. Misalnya dia sebenarnya lahir di Semarang, tapi malah kalian tulis di Tulungagung gitu. Jadi kita harus dicek lagi gitu, ya kan? Udah? Mau ditulis silahkan kalau mau ditulis, tapi ada di buku juga kok, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita melihat contohnya. Buka halaman sebelahnya, buka halaman 96 ya. Di situ ada contoh resensi buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi dan non fiksi. Di situ ada tulisannya buku fiksi. Yang contohnya buku non fiksi itu adalah judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Terus contoh yang kedua ada resensi fiksinya adalah Rapi Jali kah? Iya, Rapi Jali. Kalau nggak salah Ibu lihat tadi itu Rapi Jali kan? Dibaca itu resensinya ya. Contohnya itu dibaca.
Oke, sudah selesai dibaca? Baik, hari ini Ibu kasih oleh-oleh. Siapkan buku tulis dan pulpennya. Oke. Catat ya, buat resensi buku minimal 1 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi. Dah. Sudah, itu aja. Ibu kasih oleh-olehnya itu aja. Ada pertanyaan kah? Tentang resensi, tujuan resensi, unsur resensi, langkah-langkah atau cara menulis resensi. Apakah ada pertanyaan? Lupa tadi Ibu mau tanya. Berarti nggak ada pertanyaannya? Berarti sudah paham semua ya? Udah dikerjakan, minggu depan kita membahas tentang resensi yang telah kalian buat ya. Judulnya bebas, sembarang, boleh apapun, temanya terserah, Ibu bebasin. Jadi, baik, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Jadi minggu depan kita membahas tentang tugasnya ya. Ibu ingatkan lagi, minggu depan kita membahas tentang tugasnya. Ibu cukupkan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.